Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wasyukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Pemirsa yang budiman, puasa hakikatnya adalah pengendalian diri. Tubuh kita yang terdiri dari fisik dan batin, fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan di dalamnya adalah ada batin, yaitu di dalamnya fisik. Oleh karena itu, ketika kewajiban puasa, maka yang harus puasa adalah wujud dohirnya dan wujud batinnya. Ketika wujud dohirnya berpuasa, maka itu adalah puasa menurut syariat. Apa itu? Yaitu biasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit matahari sampai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, merokok, dan lain-lain. Itu adalah saum menurut syariat. Akan tetapi tidak hanya saum menurut syariat, kita dituntut untuk meningkatkan kualitas saum, yaitu saum dalam bentuk batin. Artinya batin kita, hati kita juga ikut puasa. Oleh karena itu, maka yang disebut puasa batin adalah menahan diri, menahan seluruh anggota tubuh, mil asami wal pasa, menahan seluruh anggota tubuh mulai kaki, mata, hidung, telinga, dan semuanya dari berbuat maksiat dan dosa. Maka inilah yang disebut dengan puasa batin atau dikenal dengan istilah puasa thariqah. Nah, apa bedanya puasa thariqah dengan puasa syariat? Tentu ini adalah kalau puasa syariat ada batas waktu, hanya waktunya yaitu dari subuh sampai maghrib. Tetapi kalau puasa thariqah atau puasa batin ini adalah abadan, selama-lamanya. Kenapa? Masa iya mengumpat, menggunjing, membenci itu di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan semua tetap tidak boleh. Selama sepanjang hayat kita tidak boleh berbuat seperti itu. Maka itu adalah puasa batin, maka itu adalah selamanya. Yang kedua adalah bahwa puasa batin inilah yang menjadi penilaian atau penglihatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada hadis qudsi yang dikatakan bahwa mubasoimin laisa lahu min siyami illa ansawalju. Betapa banyak orang-orang melakukan puasa tetapi ia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu, maka hakikatnya ketika orang itu berpuasa secara lahir, kemudian batinnya juga berpuasa, tidak berdosa, tidak mengumpat, tidak menggunjing, tidak kubur, tidak ujub, tidak ria, tidak takabur, maka dia sudah puasa dohir dan batin. Kan tetapi walaupun ia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi ia menggunjing, mengumpat, berbohong, pada hakikatnya ia tidak berpuasa. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan di luar Ramadan, orangnya tidak berpuasa bisa makan minum, tetapi hakikatnya ia berpuasa. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa rubba shaim bahwa muftir, banyak orang yang puasa pada hakikatnya adalah dia berbuka, dan pada hakikatnya orang yang berbuka bisa jadi ia puasa. Misalnya di luar Ramadan ia sedang makan, tetapi ia itu adalah selalu patuh, artinya selalu tunduk, artinya selalu ingat pada Tuhan, tidak berbuat macam-macam dan sebagainya, maka secara batin hakikatnya dia adalah puasa walaupun dia sedang minum. Nah demikian, maka mari kita tingkatkan puasa dari dohir saja menjadi puasa batin. Supaya tidak apa? Supaya selain dari gugur kewajiban, tetapi kita juga mendapat pahala. Kenapa? Karena wa ana azibi, saum adalah bagiku dan akulah yang menjadi balasannya. Jadi kita harus menggugurkan puasa walaupun hanya secara dohir, gugur kewajiban walaupun tidak batinnya berpuasa. Tapi secara dohir tidak ada kewajiban kodok. Adapun yang dinamakan puasa thariqah atau hakikat, maka selain dari dia gugur kewajiban, tapi juga pahalanya di sisi Tuhan yang tiada terhingga. Dengan demikian, maka ketika batinnya sudah berpuasa, maka kita pun sudah bernaik tingkat dan hanya puasa syariat, juga menjadi puasa thariqah. Dan inilah yang menjadi titik balasan, titik penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asaumu li wa ana azibi, kata saum itu adalah untukku dan akulah sebagai balasannya.
Demikian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan dari puasa yang sebagai awam atau secara syariat saja, tapi jika meningkat kualitasnya menjadi saum juga secara batin atau thariqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.